Seorang pria miskin tukang ngarit ditawari pekerjaan sebagai tukang sapu di perusahaan ternama di Kalimantan oleh CEO cantik. Sebulan kemudian, aksinya bikin CEO cantik jatuh cinta dan endingnya jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Embun pagi masih menempel di ujung daun padi, sementara kabut tipis menyelimuti perbukitan kecil di pinggiran desa Sumberjati. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, seolah membangunkan seluruh desa dari tidur panjangnya. Di sebuah gubuk bambu sederhana, seorang pemuda bernama Raka membuka matanya perlahan. Usianya baru 21 tahun, wajahnya tampan dengan kulit legam khas anak desa. Sorot matanya jernih penuh semangat. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sepenuhnya, Raka sudah bangun untuk mengarit rumput. Dengan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya, topi caping lebar, dan sabit kecil di tangan, ia melangkah ke ladang rumput di tepi sungai. Tanah masih dingin, rumput basah oleh embun, tapi langkahnya tegap. Kalau bukan aku yang bantu orang tua, siapa lagi? Gumamnya sambil menghela napas panjang. Ayahnya, Pak Sastro, hanya petani tua yang sudah tidak sekuat dulu. Ibunya, Buati, sering sakit-sakitan. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup dalam keterbatasan, tanpa listrik yang stabil, tanpa ponsel mahal, tanpa kendaraan pribadi. Tapi satu hal yang tidak pernah ia kekurangan, semangat untuk bermimpi. Sambil mengayunkan sabit, pikirannya melayang jauh ke kota. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang desa yang sukses merantau ke Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya. Ada yang menjadi tukang bangunan, ada yang kerja pabrik, ada juga yang jadi OB, office boy, di gedung tinggi. Raka tak pernah malu pada pekerjaannya. Yang penting halal. Pak, suatu saat aku juga bisa bawa kalian tinggal di rumah bagus. Katanya suatu malam saat makan singkong rebus bersama keluarga. Setelah karung rumput penuh, Raka memanggulnya di bahu, beratnya mungkin lebih dari 20 kilo. Tapi wajahnya tidak pernah menunjukkan lelah. Di sepanjang jalan tanah desa, ia menyapa para tetangga dengan senyum. Pagi, Rak. Sapa Pak Parjo. Pagi juga, Pak. Jawabnya ceria. Orang-orang mengenalnya sebagai pemuda sopan, rajin, dan tidak neko-neko. Sesampainya di kandang kambing, Raka memberi makan hewan peliharaan satu persatu. Tangannya kasar, tapi gerakannya lembut. Ia tak sekadar memberi makan, ia memperlakukan kambing-kambing itu seperti sahabatnya. Sabar ya, Endut, sabar ya, Item. Suatu saat kita punya kandang lebih besar, katanya sambil tertawa kecil. Sore harinya, selepas mengarit dan membantu di sawah, Raka duduk di batu besar di tepi sungai. Sinar matahari sore memantul di air yang mengalir pelan. Di sanalah, di tempat sepi itu, ia sering berbicara pada mimpinya sendiri. Aku ingin kerja di kota. Aku ingin banggakan orang tua. Aku ingin punya kehidupan yang lebih baik. Meski tak punya ijazah tinggi, Raka memiliki tekad yang lebih kuat daripada banyak orang. Ia tidak takut menjadi OB, tukang sapu, atau apapun. Yang ia takutkan hanyalah tidak pernah mencoba. Di langit, burung-burung kembali ke sarang. Senja perlahan turun, meninggalkan bias oranye yang indah. Di hati Raka, ada cahaya kecil yang tak pernah padam, api harapan. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi ia yakin, suatu hari nanti, ia akan meninggalkan desa kecil ini, bukan untuk melupakan asalnya, melainkan untuk mengubah nasib. Malam itu, sebelum tidur, ia menggenggam tangan kedua orang tuanya. Pak, Bu, doakan Raka ya. Suatu saat, aku pasti bikin bapak sama ibu bangga. Buati mengelus rambut anaknya yang berkeringat. Ibu selalu percaya sama kamu, Nak. Dan di tengah suara jangkrik malam yang bersahutan, pemuda tukang ngarit itu mengukir mimpinya dalam hati. Mimpi yang kelak akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Menjadi orang kepercayaan seorang CEO cantik, dan cinta sejati yang datang dari perbedaan dunia.
Pagi itu udara desa terasa berbeda. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di balai desa, terdengar suara beberapa orang berkumpul dan berbincang riuh. Raka yang baru saja selesai memberi makan kambingnya, penasaran dan berjalan ke arah kerumunan. Ia melihat sebuah mobil minibus berwarna putih berhenti di depan balai desa. Pemandangan langka di tempat yang sunyi seperti ini. Di depan mobil itu berdiri seorang pria berperawakan tegap mengenakan kemeja rapi, celana panjang hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Namanya Pak Dharma, mandor dari sebuah perusahaan besar di kota metropolitan. Ia membawa map biru tebal dan berbicara lantang kepada warga yang berkerumun. Perusahaan kami sedang membuka lowongan untuk office bar, katanya. Gajinya sesuai UMR kota, lengkap dengan mes tempat tinggal. Kami butuh orang yang rajin, jujur, dan mau belajar. Mendengar kata gaji UMR saja, banyak pemuda desa langsung berbisik-bisik antusias. Gaji sebesar itu di kota bisa jauh lebih tinggi dibandingkan hasil ngarit di desa sebulan penuh. Raka berdiri agak di belakang, mendengarkan dengan dada berdegup kencang. Seolah semesta sedang menjawab doanya yang selama ini ia bisikkan di tepi sungai. Pak Dharma menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah perusahaan logistik dan distribusi besar yang memiliki gedung tinggi di Jakarta. Para pelamar akan mendapatkan pelatihan dasar, pakaian seragam, dan tempat tinggal gratis. Yang dibutuhkan hanya tekad kuat dan kesediaan bekerja keras. Pendidikan terakhir minimal SMP, tambah Pak Dharma. Kalimat itu membuat mata Raka berbinar. Ia hanya lulusan SMP, tapi tekadnya jauh lebih tinggi dari itu. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangan. Pak, saya mau daftar. Ucapnya mantap. Orang-orang menoleh. Sebagian kaget. Bagus. Nak, nama kamu siapa? Tanya Pak Dharma. Raka. Pak, Raka Pratama. Kalau begitu, isi formulir ini. Kalau lolos seleksi, kamu bisa langsung berangkat minggu depan. Sepulang dari balai desa, Raka membawa formulir di tangannya seolah itu tiket menuju masa depan. Ia menaruhnya di meja kayu kecil di rumah, lalu bercerita pada ayah dan ibunya dengan mata berbinar. Pak, Bu, Raka mau kerja di kota. Ini kesempatanku, katanya dengan suara bergetar. Pak Sastro terdiam sejenak. Ia bangga, tapi juga berat melepas anak satu-satunya. Nak, kota itu keras. Tapi kalau hatimu kuat, Bapak dan Ibu restui. Buati menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Raka erat. Ibu percaya, Nak, kamu anak baik. Dimanapun kamu berada, tetaplah rendah hati. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan kecil. Raka menyiapkan pakaian terbaiknya. Hanya 2 setel baju rapi yang ia miliki. Tetangga-tetangga datang memberi semangat. Semoga sukses, Rak. Jangan lupa kirim kabar dari kota, ya. Dalam hatinya, ada rasa gugup bercampur bahagia. Malam sebelum keberangkatan, Raka duduk di depan rumah memandang langit berbintang. Ia teringat masa kecilnya, berlari di sawah, mandi di sungai, membantu ayahnya. Semua kenangan itu seperti pelukan hangat. Tapi sekarang, ia harus melangkah maju. Besok aku akan mulai babak baru, gumamnya pelan. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul di ufuk timur, Raka berangkat ke terminal kecil. Pak Sastro dan Buati mengantar dengan pakaian sederhana. Air mata Buati tak terbendung saat ia memeluk anaknya erat. Jaga diri baik-baik. Nak, kota bukan tempat main-main, katanya dengan suara parau. Raka mengangguk dan membalas pelukan itu. Pak Sastro menepuk bahunya. Bukan soal pekerjaan apapun, Nak. Yang penting kamu jujur dan kerja sungguh-sungguh. Rezeki akan ikut orang yang berusaha. Saat bus perlahan bergerak meninggalkan desa, Raka melambaikan tangan dari jendela. Matanya berkaca-kaca, tapi hatinya kuat. Jalanan desa semakin mengecil di belakangnya, berganti aspal besar dan hiruk-pikuk kota. Di pundaknya hanya ada tas kecil dan beberapa lembar pakaian. Tapi di dadanya, ada mimpi yang besar. Hari itu,
Seorang tukang ngarit miskin resmi berangkat menjemput takdir barunya, menjadi office boy di kota besar. Ia belum tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia percaya, setiap langkahnya adalah doa. Bus kota yang ditumpangi Raka akhirnya berhenti di depan sebuah kawasan bisnis yang ramai. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit seperti raksasa baja dan kaca. Orang-orang berjalan cepat dengan jas rapi, sepatu mengkilap, dan ponsel di tangan. Suara klakson, langkah kaki tergesa, dan deru kendaraan membuat telinga Raka berdengung, begitu berbeda dari tenangnya desanya. Ia berdiri terpaku di depan gedung tempat ia akan bekerja. Gedung kaca setinggi 25 lantai, berkilau diterpa matahari pagi. Tulisan besar di depan pintu kaca berputar itu tertulis, Mandiri Logistics Corporation. Gedung ini tampak megah. Bahkan terlalu megah bagi seorang tukang ngarit desa seperti dirinya. Raka menarik napas dalam-dalam, menatap seragam OB biru tua yang menempel di tubuhnya, dan melangkah masuk dengan jantung berdetak kencang. Begitu melangkah ke dalam, matanya langsung terbelalak. Lantai marmer putih berkilau seperti cermin, lampu gantung kristal menyinari ruangan, dan meja resepsionis modern berdiri anggun di tengah lobi. Orang-orang berseragam kantor berjalan dengan langkah cepat dan percaya diri. Beberapa melirik Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebagian berbisik-bisik kecil. Anak desa lagi, gumam seorang staf wanita sambil menahan tawa. Paling cuma tahan seminggu, balas yang lain. Raka mendengarnya. Hatanya seperti diremas. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecil. Senjata satu-satunya yang ia punya selain tekad dan keringat. Ia teringat pesan ayahnya. Bukan hinaan yang menentukan masa depanmu, nak, tapi kerja kerasmu sendiri. Pak Dedi, mandor kebersihan kantor, menyambutnya dengan ramah. Kamu Raka, ya? Ayo ikut saya. Saya tunjukkan tugas-tugas kamu. Suaranya keras tapi bersahabat. Raka mengangguk cepat dan mengikutinya. Hari itu Raka mendapat tugas di lantai 5, area pantry dan koridor kantor divisi keuangan. Ia mulai mengepel lantai, menyapu, membersihkan kaca, dan membantu mengangkat galon air. Semua dilakukan dengan rapi dan penuh semangat. Meskipun tangannya mulai pegal, ia terus bergerak, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana. Saat Raka sedang mengepel lantai, seorang karyawan pria berjas lewat dan sengaja menginjak area yang baru saja ia bersihkan. OB baru ya? Jangan lambat dong. Ini kantor, bukan sawah. Ucapnya sinis. Teman-temannya tertawa. Raka hanya tersenyum dan berkata pelan. Maaf, Pak, saya pel lagi. Ya iyalah, pel lagi. Kalau nggak bersih, kamu dipecat juga gampang. Hinaan itu menusuk. Tapi Raka tidak membiarkan hatinya goyah. Ia menunduk dan kembali mengepel dengan gerakan lebih cepat dan cekatan. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu saat aku akan buktikan, aku bukan orang sembarangan. Siang harinya, ia makan siang di kantin karyawan bersama OB dan cleaning service lainnya. Makanannya sederhana, nasi, tempe, dan sayur lodeh. Tapi entah mengapa, rasanya luar biasa nikmat. Bukan karena makanannya lezat, tapi karena ia berhasil melewati setengah hari pertamanya di kota besar tanpa menyerah. Sore menjelang, Raka masih menyapu dan merapikan kursi-kursi ruang meeting. Matahari sore memantul di dinding kaca tinggi, menciptakan kilauan keemasan. Saat itu, beberapa karyawan mulai menyadari bahwa pemuda baru ini tidak mudah patah semangat. Ia bekerja tanpa mengeluh, bahkan tetap tersenyum saat dicibir. Sebelum pulang, Pak Dedi menepuk bahunya. Kerja bagus. Ka, jarang ada anak baru yang langsung sigap begini. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin kerja sebaik mungkin. Jawab Raka lirih tapi mantap. Di jalan menuju mes karyawan, Raka berjalan dengan langkah ringan meski tubuhnya lelah. Ia menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang buatan. Dalam hati kecilnya, ia berkata, ini baru permulaan. Raka tidak akan menyerah. Di kamar mes sempit itu, ia berbaring menatap langit-langit.
Rasa sakit di punggung dan telapak tangannya bukan tanda kelemahan, tapi bukti perjuangan. Dari pemuda tukang ngarit di desa, kini ia berdiri di bawah gedung tinggi kota, dan ia tidak berniat berhenti di sini. Pagi itu, udara di lobi gedung Mandiri Logistics terasa lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan cepat, beberapa membawa map presentasi, sebagian lain menenteng laptop. Hari itu adalah hari penting. Ada kunjungan investor asing ke kantor pusat. Segalanya harus terlihat sempurna. Tak boleh ada debu, tak boleh ada kesalahan. Raka sejak subuh sudah berada di lokasi. Ia dengan cekatan membersihkan lantai marmer putih hingga mengilap seperti cermin. Keringat membasahi pelipisnya. Tapi ia tidak keberatan. Baginya, bekerja sepenuh hati adalah bentuk penghormatan pada kesempatan yang telah ia dapat. Sementara itu, dari arah lift utama, Arinda, CEO perusahaan, turun dengan langkah tegas. Ia mengenakan blazer putih elegan, rok pensil hitam, sepatu hak tinggi berkilau, dan rambut terurai rapi. Kecantikannya bukan sekadar fisik, ia memancarkan wibawa yang membuat orang-orang di sekelilingnya otomatis menunduk hormat. Arinda dikenal sebagai CEO muda nan cerdas. Di usia 29 tahun, ia sudah memimpin perusahaan besar peninggalan ayahnya. Namun, di balik kecantikannya, ia terkenal dingin, tegas, dan tak segan memarahi bawahan di depan umum jika ada kesalahan kecil. Ketika rombongan tamu investor hampir tiba, Raka mempercepat gerakannya. Tapi nasib berkata lain. Ember pel kecil yang ia letakkan di sudut lobi tak sengaja tersenggol karyawan lain. Airnya tumpah, mengalir ke tengah lobi yang sedang ramai. Saat itulah Arinda lewat. Langkah hak tinggi itu berhenti tepat di depan genangan air. Arinda menatap lantai, lalu menatap Raka. Tajam, menusuk. Suasana mendadak sunyi. Semua orang berhenti bergerak. Siapa yang kerja ceroboh kayak begini? Suaranya lantang, dingin, dan terdengar ke seluruh lobi. Raka langsung berlari mengambil kain pel. Tapi air sudah sempat mengalir cukup jauh. Ia panik, tapi tetap mencoba memperbaikinya. Maaf, Bu, tadi embernya. Jangan bikin malu, bentaknya tajam, memotong kalimat Raka. Suara itu menggema di ruangan besar, membuat semua mata menatap ke arah mereka. Beberapa karyawan menahan tawa kecil. Ada yang berbisik pelan. Wah, OB baru kena semprot bos besar. Wajah Raka memanas. Ia tidak bermaksud membuat kesalahan. Tapi semua seolah menyalahkannya. Ia menunduk dalam, menggenggam erat kain pel di tangannya. Maafkan saya, Bu. Saya akan bersihkan secepatnya. Arinda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama. Dari tatapan itu, Raka merasa seperti seorang pesakitan. Tapi tanpa sepatah kata lagi, Arinda melangkah pergi ke ruang rapat utama, meninggalkan suasana tegang di belakang. Setelah kejadian itu, beberapa rekan OB mendekatinya di pantry. Sabar ya, Rak. Namanya juga Bu Arinda. Galaknya udah terkenal. Ujar Pak Dedi, si mandor kebersihan. Raka hanya tersenyum kecil, meski hatinya sebenarnya sangat sakit. Ia tidak terbiasa dipermalukan di depan banyak orang. Tapi ia tahu, inilah dunia kerja. Dunia yang keras. Sore harinya, saat semua orang sudah mulai pulang, Arinda kebetulan kembali melewati lobi. Ia melihat Raka masih mengepel, memastikan lantai benar-benar bersih tanpa sisa genangan air sekecil apapun. Meski peristiwa tadi menyakitkan, Raka tidak lari. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dari balik kacamata hitamnya, Arinda memperhatikan diam-diam. Ia teringat sorot mata pemuda itu saat dimarahi, bukan sorot mata orang yang menyerah, melainkan sorot mata orang yang tahan banting. Anak ini tidak biasa, gumamnya lirih sebelum melangkah pergi. Malam itu di mes kecilnya, Raka duduk termenung. Ia mengusap tangannya yang lelah dan menggigit bibir. Aku nggak boleh mundur hanya karena satu bentakan, gumamnya tegas. Aku datang ke kota bukan untuk menyerah. Sementara itu, di ruang kerjanya yang luas dan mewah di lantai 20, Arinda membuka laptop sambil menyesap kopi hitam. Sesekali ingatannya kembali ke pemuda tadi,
pemuda berseragam biru lusuh yang tidak membalas hinaan, tapi memilih menunduk dan tetap bekerja. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia mungkin hanya OB biasa. Tapi dalam diam, Arinda mulai memperhatikan Raka. Waktu berjalan cepat. Hari demi hari, minggu demi minggu, kehadiran Raka di lingkungan kantor Mandiri Logistics mulai menjadi bagian dari rutinitas semua orang. Setiap pagi, sebelum karyawan datang, Raka sudah tiba lebih dulu. Ia menyapu lobi, mengepel lantai, membersihkan kaca, merapikan kursi ruang meeting, dan memastikan pantry siap digunakan. Ia bekerja dengan ketekunan yang tenang, tidak menuntut pujian, tidak pernah terlambat. Banyak karyawan awalnya hanya memandangnya sebelah mata. Ah, OB baru, begitu gumaman mereka dulu. Tapi lambat laun, satu persatu mulai mengubah cara pandang. Raka bukan sekadar OB biasa. Ia tidak hanya mengerjakan apa yang disuruh, ia selalu mencari cara untuk membantu lebih. Jika melihat karyawan kesulitan membawa dokumen berat, ia langsung menghampiri. Kalau ada tamu bingung mencari ruangan, Raka dengan sopan menunjukkan jalan. Anak itu rajin banget ya. Gumam Mbak Reni dari resepsionis suatu pagi. Iya, beda dari yang lain. Gak pernah ngeluh. Jawab temannya sambil melirik Raka yang sedang pel lantai dengan tenang. Suatu siang yang terik, krisis kecil terjadi di kantor. AC sentral di lantai utama tiba-tiba mati total. Ruangan besar berubah menjadi seperti oven. Para karyawan mulai mengipas-ngipas diri dengan kertas. Bahkan beberapa tamu mengeluh kepanasan. Teknisi gedung belum bisa datang cepat karena macet di jalan. Semua orang panik. Raka yang saat itu sedang membersihkan pantry memperhatikan dengan saksama. Ia mendekati Pak Dedi dan bertanya, "Pak, boleh saya coba periksa ruang AC di atas?" "Loh, kamu bisa?" "Dulu di kampung, saya sering bantu benerin mesin pompa air. Mungkin bisa bantu cek kabel atau sirkulasi udaranya." Dengan izin mandor, Raka naik ke ruang servis di atap gedung. Panas menyengat. Keringat membasahi seragam lusuhnya. Tapi ia tak peduli. Ia membuka panel kecil, mengamati kabel, dan menyadari salah satu sekring kipas pendingin lepas dari dudukannya. Dengan hati-hati, ia memperbaiki posisi sekring itu, membersihkan debu tebal, dan menekan tombol ulang. Dalam hitungan menit, suara boom halus terdengar dari dalam sistem AC. Tak lama kemudian, hawa sejuk kembali mengalir ke seluruh lantai. Para karyawan bersorak kecil. Beberapa bertepuk tangan lega. "AC nyala lagi!" teriak seseorang. Saat Raka turun dari atap, wajahnya basah oleh peluh tapi senyumnya lebar. Ia tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya merasa senang karena bisa membantu. Yang paling tak disangka, Arinda kebetulan menyaksikan semuanya dari jendela kantornya. Ia memperhatikan pemuda berseragam OB itu bekerja sendirian, dengan tekun dan tenang, tanpa keluhan sedikitpun. Dalam hati kecilnya, sesuatu bergerak. Ia mengingat kembali saat pertama kali memarahi Raka di lobi, pemuda yang sama, tapi kini berdiri gagah karena tindakan nyata. Sore itu, saat semua karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Arinda turun ke lobi. Ia mendapati Raka sedang membersihkan sisa debu dari sepatu botnya selepas naik ke atap. Tanpa banyak basa-basi, Arinda mendekat. "Kamu yang benerin AC tadi?" Suaranya datar, tapi kali ini tidak setajam sebelumnya. "Iya, Bu. Cuma sedikit longgar sekringnya." "Kebetulan saya ngerti dikit," jawab Raka pelan, menunduk sopan. Arinda memperhatikannya lebih dekat. Keringat membasahi pelipis. Tangan kasarnya menunjukkan kerja keras, bukan kemalasan. Ia menatap Raka dalam diam selama beberapa detik. "Kerja bagus," katanya singkat. Bagi karyawan lain, mungkin pujian itu biasa saja. Tapi bagi Raka, kata dua suku kata itu terasa seperti pengakuan besar. Ia tidak membalas dengan senyum lebar, hanya menunduk dalam dan berkata, "Terima kasih, Bu." Setelah Arinda pergi, beberapa staf lain ikut menghampiri Raka. "Hebat kamu, K.A. Ternyata OB juga bisa benerin AC ya?" Goda salah satu staf pria sambil menepuk pundaknya.
Tapi kali ini bukan nada meremehkan, melainkan pengakuan dan rasa hormat. Malam itu di mes, Raka menatap langit kota dari jendela sempit. Lampu-lampu gedung tinggi berkilauan seperti bintang. Ia menggenggam erat tangannya sendiri. Sedikit demi sedikit, aku akan buktikan aku bukan orang sembarangan, gumamnya lirih. Sementara itu, di ruang kerja lantai 20, Arinda duduk di kursinya, tanpa sadar tersenyum kecil saat mengingat ekspresi Raka saat menjawabnya tadi. Ia jarang memberi pujian, tapi entah mengapa, kali ini terasa berbeda. Sosok OB sederhana itu perlahan menarik perhatiannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raka pertama kali menginjakan kakinya di gedung tinggi Mandiri Logistics. Dalam kurun waktu singkat itu, ia berhasil mengubah pandangan banyak orang. Pemuda desa tukang ngarit yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang dihormati secara diam-diam. Bukan karena jabatan atau status, melainkan karena ketekunan dan kejujurannya. Pagi itu suasana ruang HRD terasa lebih serius dari biasanya. Beberapa manajer divisi dan kepala departemen duduk di ruang rapat kecil. Di meja ujung, duduk Ibu Tania, kepala HRD, sambil membuka map berisi daftar evaluasi karyawan. Salah satu nama yang mencuri perhatian mereka adalah Raka Pratama. Anak ini luar biasa, ujar salah satu manajer logistik sambil menunjuk berkas. Iya, saya pernah lihat sendiri. Saat semua orang ngeluh soal AC rusak, dia naik ke atap sendirian. Dan pekerjaannya selalu rapi, sahut yang lain. Dan yang paling penting, tambah Ibu Tania, dia jujur, nggak pernah komplain, nggak pernah cari muka. Dalam rapat itu, HRD mengajukan usulan. Raka dipromosikan dari OB menjadi asisten CEO. Usulan ini awalnya sempat mengundang pro dan kontra. Beberapa manajer setuju, tapi ada juga yang mengernyitkan dahi. Asisten CEO? Bukan terlalu tinggi untuk anak OB. Tapi lihat catatannya. Siapa lagi yang secepat dia saat diminta tolong? Bahkan CEO pun mulai mempercayainya. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi diumumkan di internal perusahaan. Pengeras suara umum, mulai minggu depan, Raka Pratama diangkat sebagai asisten pribadi CEO. Suasana kantor langsung riuh. Ada yang kaget, ada yang sinis, ada pula yang diam-diam kagum. Beberapa staf senior tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Gila, OB naik jadi asisten CEO? Gumam seorang sekretaris dengan nada tidak percaya. Padahal dia cuma lulusan SMP. Sementara itu, di sudut pantry, Raka memegang surat keputusan promosi itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menyangka perjuangan kecilnya selama ini akan dihargai sejauh ini. Air matanya hampir menetes, bukan karena sedih, tapi karena bangga dan haru. Dalam benaknya, wajah ayah dan ibunya muncul. Mereka pasti bahagia jika mendengar kabar ini. Beberapa rekan OB memeluknya dengan bangga. Wah, Ra, selamat ya. Jangan lupa sama kita, OB-OB kecil ini. Canda Pak Dedi sambil menepuk punggungnya. Raka tertawa kecil dan menjawab. Mana mungkin saya lupa. Justru dari sini saya belajar. Hari pertama sebagai asisten CEO adalah pengalaman yang benar-benar baru. Raka kini mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam, bukan lagi seragam biru lusuhnya. Ia berdiri gugup di depan pintu ruang kerja Arinda di lantai 20. Tangannya sempat bergetar ketika mengetuk pintu itu untuk pertama kalinya dalam kapasitas barunya. Masuk. Terdengar suara dingin namun elegan dari dalam. Arinda sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, mengenakan blazer abu-abu. Matanya sempat berhenti sejenak melihat Raka yang kini tampil jauh lebih rapi dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Mulai hari ini kamu bantu saya langsung, katanya datar. Jadwal meeting, tamu, berkas, semua kamu yang urus. Siap, Bu, jawab Raka singkat, menahan gugup. Hari-hari berikutnya terasa berat namun juga menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Raka belajar mencatat agenda rapat, mengatur jadwal, melayani tamu penting, dan mendampingi CEO ke berbagai pertemuan. Banyak karyawan yang awalnya meremehkannya, kini terpaksa menahan gengsi ketika harus berbicara sopan padanya. Namun,
Bukan jabatan atau perhatian orang lain yang membuat Raka bangga, melainkan kepercayaan Arinda. Tanpa sadar, Arinda mulai terbiasa mengandalkan Raka dalam berbagai situasi. Saat meeting molor, Raka sudah siap dengan air minum dan dokumen. Saat ada tamu mendadak, Raka lebih cepat dari sekretaris manapun. Di balik tatapan dinginnya, Arinda sering memperhatikan gerak-gerik Raka. Baginya, pemuda itu seperti bayangan yang selalu ada saat semua orang sibuk mencari alasan. Ia tak banyak bicara, tapi selalu bertindak. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan investor, Arinda keluar ruangan dengan wajah lelah. Raka menyodorkan segelas air putih dingin tanpa diminta. Arinda sempat tertegun. "Kamu selalu tahu sebelum saya bilang," katanya lirih. "Saya cuma belajar memperhatikan, Bu," jawab Raka dengan senyum kecil. Arinda tak membalas, hanya menatapnya sesaat sebelum melangkah pergi. Dalam hati kecilnya, ia tahu, pemuda ini berbeda. Malamnya, Raka duduk di mes dengan pakaian kerja yang kini jauh lebih rapi dari masa OB-nya. Ia mengusap wajahnya, mengingat perjalanan dari desa, dari sabit ngarit hingga kini berdiri di samping CEO. Ia bukan lagi tukang pel biasa. Ia asisten CEO. Dan ini baru permulaan dari takdir besar yang menunggunya. Matahari pagi menembus jendela kaca gedung Mandiri Logistics dengan lembut. Seperti biasa, Raka tiba lebih awal dari jam kerja. Ia kini sudah terbiasa mengenakan kemeja putih rapi, celana hitam licin, dan sepatu mengkilap. Penampilan yang sangat berbeda dari saat ia masih menjadi OB. Jadwal Arinda sebagai CEO sangat padat hari itu. Agenda meeting luar kota, kunjungan ke cabang, dan jamuan makan siang dengan investor besar. Namun pagi itu, kabar mendadak datang dari bagian administrasi. Pak Budi, sopir pribadi Arinda, masuk rumah sakit karena serangan mak parah. Mobil CEO tetap harus jalan, dan semua jadwal tidak boleh terganggu. Arinda berdiri di lobi dengan ponsel di tangan, wajahnya serius. Kalau tidak ada sopir, meeting penting dengan klien bisa batal, gumamnya kesal. Pak Dedi yang kebetulan lewat langsung memberi saran. "Bu, Raka bisa nyetir. Dia sering bawa mobil pick-up kantor waktu bantu logistik." Arinda menoleh dengan kening sedikit terangkat. "Raka." Beberapa menit kemudian, Raka dipanggil ke ruangannya. Meski agak gugup, ia tetap berdiri tegak. "Kamu bisa nyetir?" tanya Arinda singkat. "Bisa, Bu. Di kampung saya sering bawa mobil bak," jawab Raka jujur. "Baik. Hari ini kamu gantikan sopir pribadi saya. Jangan telat, jangan ceroboh." "Siap, Bu." Tak lama kemudian, Raka berdiri di depan mobil hitam mewah Arinda, sedan Eropa dengan mesin halus dan interior elegan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di kursi kemudi. Ini bukan pick-up butut di desa, tapi mobil CEO. Tangannya sempat sedikit gemetar, tapi begitu mesin menyala, naluri mengemudi yang dulu sering ia gunakan di kampung kembali. Arinda duduk di kursi belakang, mengenakan blazer krem elegan, kacamata hitam, dan aroma parfum mahal yang lembut memenuhi kabin mobil. Awalnya, suasana di dalam mobil hening. Raka fokus pada kemudi, sedangkan Arinda sibuk membuka file digital di tabletnya. Jalanan kota macet, tapi Raka mengemudi dengan sangat tenang, tidak terburu-buru, tidak kasar. Mobil melaju mulus melewati jalan-jalan sempit Jakarta pagi itu. Di sebuah lampu merah, mobil berhenti. Raka melihat dari kaca spion bahwa Arinda tampak sedikit lesu. Ia memberanikan diri berkata pelan, "Maaf, Bu, kalau AC-nya terlalu dingin, saya bisa kecilkan." Arinda mengangkat wajah, sedikit terkejut. Jarang ada orang di sekitarnya yang begitu peka pada hal kecil. "Enggak, ini sudah pas," jawabnya datar. Tapi setelah itu, ia menutup tabletnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan orang yang duduk di depan kemudinya. "Kamu udah berapa lama kerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. "Hampir setahun, Bu," jawab Raka. "Dari OB sampai asisten CEO, ya? Cepat juga kamu naiknya." "Saya cuma berusaha sebaik yang saya bisa, Bu." Keheningan hening kembali,
Tapi kali ini bukan keheningan canggung. Ada nuansa nyaman dan jujur. Arinda memperhatikan cara Raka berbicara. Tenang, tidak berlebihan, tidak menjilat. Pemuda ini berbeda dari para staf yang sering pura-pura sopan di depannya. Beberapa kilometer kemudian, saat mobil terjebak macet panjang, Arinda tanpa sadar tertawa kecil melihat gaya Raka menghindari lubang jalan dengan sangat hati-hati. "Kamu bawa mobil kayak sopir profesional," ucapnya dengan nada ringan. "Hehe, dulu saya sering nganter hasil panen ke pasar. Jadi terbiasa, Bu," jawab Raka sambil tersenyum tipis. Tawa kecil itu membuat suasana di dalam mobil berubah drastis. Sekat status yang selama ini tinggi seperti runtuh sedikit demi sedikit. Arinda bahkan mulai bertanya hal-hal ringan, tentang kampung halaman Raka, tentang kambing dan sawah, tentang masa kecilnya. Raka menjawab dengan sederhana dan jujur. Tak ada basa-basi berlebihan, tak ada topeng kepura-puraan. "Jadi kamu suka hidup di desa?" "Iya, Bu. Di sana tenang. Tapi saya juga bersyukur bisa kerja di sini. Saya belajar banyak." "Lucu ya," gumam Arinda pelan. "Saya tumbuh di kota tapi sering iri sama orang desa." Raka hanya tertawa kecil tanpa berani membalas. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal. Di balik sosok CEO arogan yang dulu menegurnya di lobi, ternyata ada sisi manusia yang juga lelah, juga butuh didengar. Setibanya di lokasi meeting, Arinda turun dari mobil dengan langkah tegap seperti biasa. Tapi sebelum pintu ditutup, ia sempat menoleh ke arah Raka. "Terima kasih. Kamu nyetirnya enak." Raka menunduk sopan. "Sama-sama, Bu." Tapi dalam hatinya, kata-kata sederhana itu terasa seperti hadiah besar. Hari-hari berikutnya, ketika Pak Budi belum sembuh, Raka terus menjadi sopir sementara. Tapi semakin lama, Arinda justru merasa nyaman. Di dalam mobil, mereka bisa berbicara seperti dua orang biasa. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat. Hanya dua manusia yang duduk di ruang kecil beroda 4. Malam itu di mes, Raka termenung menatap langit kota. Ia sadar, hubungan mereka mulai berubah. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi kedekatan kecil yang tumbuh pelan-pelan, seperti bunga liar yang tumbuh di sela beton kota. Malam Jakarta terasa hangat. Jalanan penuh lampu kota yang berkilau seperti lautan bintang buatan. Di balik kemudi sedan hitam elegan itu, Raka mengendarai mobil dengan tenang. Suara mesin yang halus berpadu dengan desiran angin dari jendela yang sedikit terbuka. Arinda duduk di kursi belakang, mengenakan setelan kerja berwarna biru dongker. Rambutnya terurai rapi. Wajahnya letih namun lembut. Hari itu ia baru saja menyelesaikan 3 pertemuan besar. Namun, anehnya, ia tidak merasa lelah seperti biasanya. Mungkin karena ada seseorang di depan sana. Seseorang yang tanpa sadar selalu membuatnya merasa tenang. Perjalanan-perjalanan panjang beberapa minggu terakhir telah menciptakan ruang-ruang kecil untuk mereka saling mengenal. Setiap kali Arinda pergi meeting atau kunjungan kerja, Raka selalu ada di kursi kemudi, siap mengantar dan menunggu tanpa keluh. Di dalam mobil itulah, dua dunia yang sangat berbeda, dunia CEO kaya dan dunia pemuda desa miskin, perlahan saling bersinggungan. Awalnya, obrolan mereka hanya sekadar basa-basi. "Macet ya? Arahnya lewat mana? Meetingnya lama enggak?" Namun lama-kelamaan, pembicaraan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi, tentang masa kecil, keluarga, impian, bahkan rasa sepi. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun membasahi kaca mobil, Arinda bersandar ke jendela dan bertanya dengan suara pelan. "Raka, kamu nggak pernah merasa minder ya kerja di tempat orang-orang seperti kami?" Raka yang fokus menyetir hanya tertawa kecil. "Minder sih kadang, Bu. Tapi saya pikir, semua orang berhak kerja keras buat hidupnya. Saya cuma mau bikin orang tua saya bangga. Itu saja." Jawaban itu sederhana, tapi jujur dan tulus, dan itu membuat dada Arinda terasa hangat, seperti ada sesuatu yang diam-diam tumbuh. Ia teringat para pria kaya yang pernah mendekatinya dulu, dengan jas mahal, jam tangan ratusan juta, dan tutur kata manis yang penuh kepalsuan. Tidak ada dari mereka yang membuatnya merasa ringan, seperti berbicara dengan Raka.
Setiap kali Raka bicara, matanya selalu jujur. Gerak tubuhnya tidak dibuat-buat. Ia tidak berusaha menarik perhatian atau memuja-muja. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, pemuda desa yang punya mimpi besar dan hati bersih. Malam-malam panjang dengan tawa kecil di dalam mobil membuat benteng di hati Arinda perlahan retak. Kadang, saat mobil berhenti di lampu merah, ia memperhatikan Raka diam-diam lewat pantulan kaca spion. Ia menyukai cara Raka menggenggam kemudi dengan tenang, cara matanya menatap jalan penuh konsentrasi, dan cara bibirnya melengkung saat berbicara sopan. Dia berbeda, gumam Arinda dalam hati. Tapi di sisi lain, Raka sendiri tidak pernah berani berpikir terlalu jauh. Ia sadar betul siapa dirinya, pemuda miskin dari desa yang dulu hanya tukang ngarit. Sedangkan Arinda adalah CEO cantik, pewaris perusahaan besar. Dunia mereka bagaikan langit dan bumi. Ia takut jika perasaan kecil yang mulai tumbuh di dadanya akan membuatnya jatuh terlalu dalam. Setiap kali Arinda tertawa kecil karena ucapannya, Raka hanya menunduk. Bukan karena malu, tapi karena takut berharap pada sesuatu yang mustahil. Ia tahu batasnya. Ia hanya sopir sementara. Hatinya berusaha menjaga jarak, meski setiap hari kedekatan itu semakin mengikis batas tersebut. Suatu malam, setelah acara gala perusahaan, Arinda dan Raka melewati jalan tol yang sepi. Lampu kota di kejauhan berkelip-kelip. Angin malam masuk melalui celah jendela. Saat itulah, tanpa sadar, Arinda berkata pelan. "Kamu tahu, Rak, rasanya nyaman ya, kalau ada seseorang yang gak menilai aku dari jabatan." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati, ia mengerti maksudnya. Karena bagi Raka, sejak awal, Arinda bukan CEO, tapi hanya seorang wanita dengan sorot mata kuat namun menyimpan kesepian. "Saya cuma sopir, Bu. Tapi saya janji, kalau saya dipercaya, saya nggak akan pernah buat ibu kecewa," katanya lirih. Arinda menatapnya lewat kaca spion. Senyum samar muncul di bibirnya. Entah kenapa, kalimat sederhana itu lebih menyentuh daripada gombalan pria-pria kota berjas mahal. Perasaan itu kini tumbuh semakin jelas di hati Arinda. Ia menyukai kesederhanaan Raka, kejujurannya, dan cara pandangnya tentang hidup. Bukan karena Raka sempurna, tapi karena Raka nyata. Di kamar apartemennya malam itu, Arinda berdiri di depan jendela besar, memandang gemerlap kota. Hatinya tak tenang. Ia menyadari, tembok status yang selama ini ia banggakan perlahan luruh oleh senyum tulus seorang pemuda yang dulu hanya dianggap OB desa. Sementara di kamar mes kecilnya, Raka berdoa dalam hati, "Jangan biarkan perasaanku jadi beban untuknya. Biarlah aku cukup jadi orang yang bisa melindungi dari jauh." Hujan deras mengguyur kota sore itu. Petir sesekali menyambar langit Jakarta, sementara air membasahi jalanan dan basement gedung Mandiri Logistics yang mulai digenangi genangan tipis. Karyawan bergegas pulang, beberapa berlarian membawa payung. Namun Arinda masih berada di ruang meeting lantai 20, menyelesaikan pembicaraan terakhir dengan salah satu investor. Raka, seperti biasa, menunggunya di basement, bersiap mengantarkan mobil. Namun sore itu, situasi mendadak berubah. Ketika Arinda turun lewat lift dan melangkah ke area parkir basement yang remang, tiba-tiba terdengar suara breng dari arah sudut parkir. Salah satu pipa lampu gantung lepas karena bocoran air hujan dan hampir jatuh ke arahnya. Arinda refleks mundur, tapi terlalu terlambat. Dalam sepersekian detik, Raka berlari dari sisi mobil dan menarik tubuhnya menjauh. Pipa logam berat itu jatuh menghantam lantai keras dengan suara keras, nyaris mengenai bahunya. Cipratan air hujan dan pecahan kecil berhamburan. Napas Arinda terengah. Dada Raka juga naik turun. Tubuh mereka berdiri begitu dekat di bawah atap basement yang redup. Hanya diterangi lampu darurat dan suara hujan deras dari luar. Untuk pertama kalinya, Arinda benar-benar merasakan takut kehilangan seseorang. Bukan sopirnya, bukan asistennya, tapi Raka. "Kamu nggak apa-apa, Bu?" tanya Raka cepat. Suaranya sedikit gemetar. Aku, nggak apa-apa," jawab Arinda terbata. Matanya masih terbelalak.
Arinda masih dalam posisi dalam pelukan Raka. Tangannya refleks menggenggam kemeja putihnya erat, seperti mencari pegangan di tengah ketakutan yang baru saja terjadi. Di tengah suara hujan yang deras dan lampu redup, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu, lama, dalam, dan jujur. Arinda merasakan sesuatu di dadanya berdebar hebat. Bukan rasa takut, tapi rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Tanpa sadar, ia meraih wajah Raka dan ciumannya terjadi. Ciuman pertama itu tidak panjang, tidak juga dramatis, tapi cukup untuk mengguncang dunia keduanya. Arinda, CEO cantik dan keras, mencium seorang mantan OB tukang ngarit dari desa. Dan di momen itu, status sosial tidak berarti apa-apa. Setelah itu, suasana hening. Raka terpaku, nyaris tak percaya dengan apa yang baru terjadi. "Bu, saya..." Arinda melepaskan pelukannya perlahan. Wajahnya sedikit merah, bukan karena malu, tapi karena ia tak ingin berpura-pura lagi. "Raka," katanya pelan tapi mantap, "kamu sudah terlalu lama ada di sampingku, dan aku sadar, kamu bukan hanya karyawan buatku." Raka tidak tahu harus bicara apa. Baginya, wanita ini terlalu jauh dari jangkauannya. Tapi pelukan itu nyata. Tatapan itu nyata. Ciuman itu bukan mimpi. Keesokan paginya, kantor geger. Entah siapa yang pertama melihat mereka semalam, tapi gosip menyebar lebih cepat dari email kantor. "Kalian dengar?" katanya Bu Arinda dipeluk OB di basement. Bukan cuma dipeluk, katanya mereka ciuman. Gila. CEO jatuh cinta sama OB tukang ngarit. Setiap kali Raka lewat koridor, bisik-bisik mengikuti langkahnya. Beberapa karyawan wanita melirik sinis, beberapa pria bergumam iri, dan ada juga yang hanya menggeleng tak percaya. Di pantry, gosip itu menjadi topik utama seharian. Namun yang paling mengejutkan, Arinda tidak menyangkal apapun. Saat rapat mingguan, ketika salah satu direktur bertanya sinis, "Apa benar gosip itu, Bu Arinda?" Ia hanya menjawab tenang sambil menatap tajam. "Apa yang saya lakukan di luar jam kerja adalah urusan saya. Dan ya, saya tidak menyangkal apapun." Ruangan langsung senyap. Tak ada yang berani bersuara. Dalam satu kalimat, Arinda melindungi Raka dari cibiran, meski ia tahu konsekuensinya besar, tekanan dari dewan, dari keluarga, dan dari para pesaing bisnis. Sementara itu, Raka memilih menunduk dan tetap fokus bekerja. Dalam hatinya, ia bimbang antara bahagia dan takut. Bahagia karena perasaannya yang ia pendam selama ini ternyata tidak sepihak. Takut, karena dunia mereka berbeda jauh. Malam itu di mes, Raka merenung lama. Ia memegang dadanya yang masih berdebar saat mengingat pelukan dan ciuman itu. "Apa ini benar terjadi?" gumamnya pelan. Ia sadar, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam di basement itu. Sementara itu, di apartemennya, Arinda berdiri di depan jendela besar. Ia tidak lagi bisa berpura-pura menjadi wanita dingin yang tidak butuh siapapun. Hatinya telah jatuh pada Raka, pemuda desa yang dengan ketulusannya meruntuhkan tembok tinggi status sosial yang selama ini ia banggakan. Hujan sore yang romantis di basement kini telah berubah menjadi badai gosip dan tekanan besar bagi keduanya. Sejak pagi, kantor Mandiri Logistics tidak lagi sama. Pandangan sinis, bisik-bisik tajam, dan atmosfer tegang menyelimuti setiap sudut koridor. Para karyawan yang dulu hanya mengabaikan Raka, kini menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang iri, ada yang mencibir, ada pula yang terang-terangan menganggapnya tidak pantas. "Dia itu cuma OB. OB," bisik salah satu staf senior di pantry. "Gila, CEO kita jatuh cinta sama anak desa. Apa nggak malu?" sahut lainnya sambil tertawa kecil. Mimpi jadi kenyataan tuh buat dia. Tapi dunia nggak sesederhana itu. Tambah yang lain. Raka mendengar sebagian percakapan itu dari kejauhan. Ia tidak menegur, tidak membalas, hanya diam dan menggenggam erat jemarinya. Hati kecilnya terasa sesak. Bukan karena hinaan itu asing baginya. Ia sudah kenyang diremehkan sejak kecil. Tapi kali ini,
Hinaan itu menyeret nama orang yang ia cintai. Sementara itu, di lantai 20, ruang rapat direksi, suasana jauh lebih panas. Dewan direksi perusahaan berkumpul. Wajah-wajah tua dan serius menatap ke arah Arinda yang duduk di ujung meja, tegak dan tenang. Arinda, kau sadar apa yang kau lakukan? Suara Pak Surya, salah satu direktur senior, terdengar berat. Perusahaan ini punya reputasi. Kau pewarisnya. Cinta dengan OB? Itu akan menjadi bahan tertawaan pesaing. Ini bukan drama sinetron, sahut direktur wanita lain. Kau CEO, bukan gadis remaja yang main cinta di bawah hujan. Tapi Arinda tidak gentar. Tatapannya tajam, suaranya mantap. Saya tahu tanggung jawab saya. Tapi saya juga manusia. Dan saya berhak memilih siapa yang saya cintai. Kalimat itu membuat ruangan sejenak hening. Tak ada yang menyangka Arinda akan seberani itu. Seorang direktur bahkan mendengus sinis. Cinta tidak akan menyelamatkan perusahaan ini kalau citra kita jatuh, katanya tajam. Tak berhenti di situ. Tekanan juga datang dari keluarga besar Arinda. Ayahnya, mantan direktur utama sekaligus pemegang saham terbesar, memanggilnya ke rumah besar keluarga mereka malam itu. Duduk di ruang tamu luas dengan lukisan mahal tergantung di dinding, sang ayah berbicara dengan nada datar namun tegas. Arinda, kau ini pewaris. Jangan bodoh. Ayah, Raka bukan orang jahat, jawab Arinda, menatap ayahnya dalam. Bukan soal jahat atau tidak. Dunia ini keras. Dia bukan dari kelas kita. Kau tahu apa kata media kalau mereka tahu hubungan ini? Arinda menghela napas berat. Ia tahu, inilah konsekuensi dari cintanya. Tapi ia tidak akan mundur. Ayah, katanya perlahan. Aku mencintainya bukan karena statusnya. Tapi karena aku jadi diriku sendiri saat bersamanya. Di sisi lain, Raka juga berada dalam dilema berat. Malam itu ia duduk di atap mes karyawan, menatap langit kota Jakarta yang berwarna abu-abu, diterangi kelap-kelip lampu gedung tinggi. Dari tempat itulah ia memandang ke arah gedung Mandiri Logistics, tempat semua cerita hidupnya di kota ini bermula. Kamu cuma OB, nggak pantas. Kamu nggak akan diterima di dunia mereka. Mimpi nggak selalu harus jadi kenyataan. Suara-suara itu menggema di kepalanya. Ia tidak takut pada hinaan, tapi ia takut menjadi beban bagi Arinda. Gadis itu sudah melawannya semua orang demi dia. Dunia mereka berbeda, sangat berbeda. Apa aku harus mundur? Gumamnya lirih. Tangannya mengepal, matanya basah. Ia teringat wajah kedua orang tuanya di desa, pelukan ibu saat ia berangkat, perjuangannya sebagai OB, tawa kecil di dalam mobil, pelukan di basement. Semua itu bukan mimpi. Ia memperolehnya karena kerja keras. Dan sekarang, cinta itu sedang diuji. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Arinda berdiri di depan jendela besar memandang hujan yang turun. Ia memikirkan segala konsekuensi, reputasi, karir, tekanan keluarga, gosip kantor. Tapi ada satu hal yang lebih besar dari semua itu, hatinya sendiri. Aku Arinda, CEO Mandiri Logistics, gumamnya pelan. Tapi aku juga Arinda, wanita yang jatuh cinta pada Raka. Keesokan harinya, ketika Raka datang ke kantor, beberapa karyawan menatapnya lebih tajam dari sebelumnya. Tapi di tengah semua tatapan itu, dari ujung koridor, Arinda melangkah tegap dengan pakaian kerjanya yang elegan. Ia berdiri di samping Raka, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di sampingnya. Tatapan tajam tak lagi membuat Raka menunduk. Saat Arinda menatapnya dengan senyum kecil dan berkata, "Kita hadapi ini sama-sama." Semua kebimbangan dalam dadanya perlahan menguap. Hari itu, ruang rapat utama di lantai 20 Mandiri Logistics terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Meja panjang dari kayu mahoni dipenuhi oleh para direktur, pemegang saham, dan manajer senior perusahaan. Di ujung ruangan, layar besar menyala dengan agenda besar tertulis, "Rapat luar biasa Dewan Direksi." Isu mengenai hubungan Arinda dan Raka bukan lagi sekadar gosip kantor. Tekanan dari luar mulai masuk, media mulai mencium kabar, keluarga besar Arinda mendorongnya untuk memilih
citra perusahaan, daripada perasaan, dan beberapa direktur bahkan menyarankan agar Arinda mengakhiri hubungannya secara profesional. Namun pagi itu, Arinda duduk di kursi ujung meja dengan wajah tenang dan tegap. Tidak ada sedikit pun raut ketakutan di matanya. Di luar ruangan, Raka berdiri dengan kemeja putih rapi dan jas hitam pinjaman. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu bagaimana rapat itu akan berakhir. Ia hanyalah pemuda desa, mantan OB. Tapi hari ini, nasib cintanya, dan mungkin juga hidupnya, akan ditentukan. Baik, suara Pak Surya, Direktur Senior, membuka rapat. Agenda hari ini bukan tentang laporan keuangan, tapi tentang reputasi perusahaan kita. Tentang CEO kita yang melakukan hubungan dengan seorang mantan OB. Ini bukan hal sepele. Beberapa orang mengangguk setuju. Suasana ruangan kian berat. Arinda, lanjutnya, kau pewaris perusahaan ini. Kau tahu apa risiko yang akan kita hadapi jika gosip ini menyebar luas. Investor bisa kehilangan kepercayaan, karyawan bisa kehilangan respek, dan media akan menjadikan ini bahan tertawaan. Arinda tidak menjawab seketika. Ia hanya menatap mereka satu persatu, dengan sorot mata tajam, bukan defensif, tapi mantap. Lalu ia berdiri perlahan. Gaung sepatu haknya terdengar jelas di lantai kayu ruangan itu. Saya sudah mendengar semua kekhawatiran kalian, ujarnya dengan suara tenang. Saya mengerti ini bukan hanya soal saya. Ini soal perusahaan. Tapi saya juga ingin kalian mengerti. Saya bukan boneka jabatan. Beberapa direktur bergumam pelan. Tapi Arinda melanjutkan. Saya tidak butuh pria kaya. Saya butuh pria jujur. Dan itu Raka. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Kalimat itu meluncur dengan tegas. Tak tergoyahkan. Raka mungkin bukan dari keluarga kaya. Ia mungkin datang ke sini hanya dengan seragam OB. Tapi ketika semua orang sibuk mencari alasan, dialah orang yang turun tangan. Ketika banyak dari kalian hanya melihat status, dialah yang melihat saya sebagai manusia biasa, bukan CEO. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa dicintai bukan karena harta atau jabatan. Pak Surya mencoba memotong. Tapi, Arinda menatapnya tajam. Pak Surya, perusahaan ini berdiri karena kerja keras semua orang. Bukan karena status keluarga. Kalau kalian menilai orang hanya dari gelar dan harta, maka kita sudah kehilangan jati diri kita sendiri. Ruang rapat itu seakan berhenti berdetak. Tak ada suara selain detak jam dinding. Arinda kemudian membuka pintu ruangan, dan semua mata langsung tertuju pada sosok Raka yang berdiri gugup di luar. Masuklah, kata Arinda lembut. Langkah kaki Raka terdengar jelas. Ia berdiri di samping Arinda, menunduk hormat pada semua orang. Sebagian menatapnya sinis, sebagian lain hanya terpaku. Namun Arinda meraih tangannya di depan semua orang, tanpa ragu, tanpa malu. Dia bukan masa laluku, dia masa depanku, ucap Arinda dengan mantap. Genggaman itu seperti petir yang menyambar ruangan. Tidak ada yang berani mengeluarkan komentar kasar setelah itu. Pak Surya hanya menghela napas panjang, sementara direktur lainnya mulai menyadari, Arinda tidak akan mengalah. Dukungan pertama justru datang dari seseorang yang tidak disangka. Ibu Tania, Kepala HRD. Saya mengenal Raka sejak hari pertama ia bekerja, ucapnya lantang. Anak ini jujur, pekerja keras, dan pantas mendapatkan kepercayaan. Saya mendukung keputusan Ibu Arinda. Beberapa manajer yang pernah terbantu oleh Raka juga ikut angkat suara. Kalau bukan karena dia, AC kantor kita rusak seminggu penuh. Celetuk salah satu manajer logistik. Ruangan yang tadinya tegang perlahan mulai mencair. Arinda menatap Raka. Raka menatapnya balik dengan mata yang berkaca-kaca. Pemuda desa itu tidak pernah menyangka akan berdiri di ruang rapat mewah ini, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang diperjuangkan. Saya tidak akan mundur, bisik Arinda pelan, hanya untuk Raka. Dan saya tidak akan biarkan ibu berjuang sendiri, jawab Raka dengan suara bergetar.
Tepuk tangan pertama terdengar dari Ibu Tania. Disusul 1, 2 orang lainnya. Hingga akhirnya seluruh ruangan, meski tidak semuanya sepenuh hati, memberikan tepuk tangan panjang. Hari itu menjadi titik balik. Dewan direksi menerima hubungan mereka secara resmi, dengan catatan profesionalitas tetap dijaga. Tapi Arinda tidak peduli pada syarat-syarat itu. Baginya, yang penting adalah cinta mereka tidak lagi harus disembunyikan. Di koridor gedung tinggi itu, setelah rapat selesai, Raka dan Arinda berjalan berdampingan. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani mencibir terang-terangan. Semua orang tahu, ini cinta yang menang. Waktu terus berjalan. Segala badai gosip, tekanan dewan direksi, hingga cibiran para karyawan akhirnya berlalu. Cinta Raka dan Arinda bukan hanya bertahan, tapi semakin kokoh. Hubungan mereka bukan sekadar kisah asmara kantor, melainkan perjalanan panjang antara dua dunia yang sangat berbeda. Dan pada suatu pagi yang cerah, semua perjuangan itu menemukan akhirnya yang indah. Halaman hotel mewah tempat pernikahan mereka digelar dihiasi ribuan bunga putih dan lampu gantung kristal. Tamu undangan berdatangan dengan pakaian elegan. Para direktur, investor, karyawan, keluarga besar Arinda, bahkan beberapa wartawan dan media nasional. Suasana begitu megah, seolah pernikahan ini bukan sekadar pesta cinta, melainkan sejarah besar bagi semua orang yang mengenal mereka. Musik orkestra lembut mengalun. Kamera para jurnalis siap membidik setiap sudut ruangan. Di tengah keramaian itu, berdiri Raka, pemuda desa, mantan tukang ngarit, mantan OB yang dulu pernah diejek dan dihina. Kini ia mengenakan jas hitam elegan, dasi kupu-kupu sederhana, dan wajahnya dipenuhi ketenangan serta kebanggaan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Pintu aula terbuka perlahan, dan seluruh tamu undangan langsung berdiri. Dari arah lorong utama, Arinda melangkah anggun dalam gaun pengantin putih panjang yang menjuntai, dihiasi renda dan kristal berkilau. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berseri-seri. Tatapan matanya lurus, hanya pada satu orang, Raka. Semua kamera mengarah ke mereka. Tepuk tangan terdengar. Tapi bagi Raka, semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah wanita di ujung lorong. Wanita yang dulu pertama kali ia lihat sebagai sosok CEO arogan, dan kini menjadi calon istrinya. Arinda tersenyum lembut saat mendekatinya. Saat tangannya digenggam oleh ayahnya untuk diserahkan, sang ayah, yang dulu keras menentang hubungan mereka, menatap Raka dalam-dalam, kemudian mengangguk kecil. Itu bukan sekadar restu, tapi pengakuan. Di atas pelaminan, Raka dan Arinda saling bertatapan. Pendeta pernikahan mulai membaca janji suci. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Ketika Arinda mengucapkan, "Ya, saya bersedia," beberapa karyawan yang dulu mencibirnya hanya bisa menunduk malu. Mereka menyaksikan sendiri, tukang ngarit miskin itu kini berdiri di samping CEO cantik, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai suami sah. "Saya tidak pernah membayangkan," bisik Arinda sambil menahan haru. "Orang yang dulu saya hina akan menjadi pelindung hati saya." "Dan saya tidak pernah menyangka," jawab Raka lirih. "Orang yang dulu hanya saya tatap dari jauh kini menjadi pendamping hidup saya." Tepuk tangan bergemuruh ketika mereka saling mengucapkan janji. Cincin pernikahan melingkar di jari mereka. Sederhana, tapi bermakna dalam. Sorot lampu kamera dan blitz wartawan menyala bertubi-tubi. Tapi di tengah semua itu, Arinda hanya menatap Raka, dan Raka hanya menatap Arinda. Setelah upacara selesai, pesta resepsi dimulai. Musik orkestra berganti menjadi alunan lagu romantis. Raka dan Arinda menari pelan di tengah ballroom mewah, di bawah lampu gantung kristal besar. Para tamu bersorak, beberapa karyawan meneteskan air mata haru. Orang-orang yang dulu meremehkan kini berdiri memberi hormat. Bukan karena jabatan Raka, tapi karena perjuangan cinta dan kerja kerasnya. Pak Dedi, mandor kebersihan yang dulu pertama kali menyambut Raka, ikut hadir dengan setelan jas seadanya. Ia menyeka matanya saat melihat Raka berdansa. "Lihat tuh, bocah desa itu benar-benar jadi suami bos besar," gumamnya bangga.
Arinda, di tengah pelukan Raka, berbisik pelan. Terima kasih sudah nggak pernah ninggalin aku, bahkan saat semua orang melawan kita. Raka menggeleng kecil, menatapnya penuh cinta. Harusnya aku yang berterima kasih. Kamu percaya pada aku saat dunia nggak percaya. Lampu ballroom meredup. Sorot cahaya tertuju pada keduanya. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Di luar gedung, wartawan berdesakan untuk meliput pernikahan CEO cantik dengan mantan OB tukang ngarit. Berita itu menyebar cepat di berbagai portal nasional. Tapi berbeda dari gosip dulu, kali ini semua orang memuji. Lihat, cinta mereka menang. Dia bukan siapa-siapa, tapi kerja kerasnya bikin dia pantas. Mereka contoh nyata, status bukan segalanya. Malam itu langit Jakarta cerah, seolah ikut merayakan cinta dua insan yang melawan dunia. Raka dan Arinda berdiri di balkon ballroom, menatap kembang api yang menghiasi langit kota. Raka menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dari tukang ngarit di desa, kini ia menjadi suami CEO yang cantik dan kuat.